Satu, intinya tulus dan ikhlas sebelum kita mengasah, karena akan banyak lagi cobaan-cobaan yang diterka. Nah, biasanya saya juga menjalankan meditasi. Halo sahabat mistis, ketemu lagi bersama saya Ana Cike. Dan sekarang saya akan membahas cara mengasah kepekaan. Karena ini adalah pertanyaan yang ada di kolom komentar saya, dan saya tertarik dengan pertanyaan ini. Karena kenapa saya tertarik? Di sini saya akan berbagi pengalaman dengan apa yang sudah saya lakukan untuk mengasah kepekaan saya sendiri, dan alhamdulillah saya telah merasakan manfaatnya. Tapi sebelum kalian menonton video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga pijit tombol lonceng supaya kalian terus mensupport video-video saya selanjutnya. Oke sahabat mistis, sebenarnya ini adalah hal yang positif untuk mengasah kepekaan. Karena apa? Mengasah kepekaan itu tidaklah sembarangan. Jadi kepekaan itu apa memang sudah ada dalam diri kita sejak kecil, ataupun memang kita yang asalnya awam, tidak tahu menau dengan hal-hal mistis, hal-hal gaib, energi-energi gaib, masalah kebatinan. Tapi ketika tumbuh besar dengan lingkungan, ataupun melihat, ataupun pengalaman yang pada akhirnya orang-orang akan penasaran dengan hal-hal mistis ataupun hal-hal gaib, yang akhirnya punya niat dan tujuan untuk bisa mempunyai kepekaan atau lebih mengasah lagi. Tapi sebenarnya ada pula banyak sekali orang-orang yang memang sebenarnya sudah terlahir sudah mempunyai kepekaan. Biasanya itu berasal dari faktor keturunan dari leluhur kita, karena biasanya orang-orang tersebut sudah peka dari kecil sampai besar. Kenapa disebut faktor keturunan? Nah, biasanya dulunya nenek kakek kita, buyut kita, ataupun intinya leluhur kita pada zaman dulunya, ya memang beliau-beliau itu orang yang berilmu, orang pintar, dan biasanya energi-energinya tersebut, ilmu-ilmunya tersebut akan menuruni kepada anak cucunya. Dan tidak semua anak cucunya itu akan dituruni oleh ilmu-ilmu atau energinya tersebut. Biasanya akan memilih salah satu atau salah duanya dari sekian banyak cucunya. Nah, biasanya orang-orang yang mempunyai kepekaan itu mempunyai hati yang sangat sensitif. Hati yang sangat sensitif itu sebenarnya gini. Jadi mungkin secara fisik tidak terlihat, orangnya biasa aja, tapi sebenarnya di dalam sininya itu orangnya tidak tegaan, peka sekali, sensitif. Terkadang tersinggung sedikit juga merasa sedih, merasa sakit hati atau apa, intinya sensitif aja, dalam hal intian sensitif. Nah, biasanya orang-orang tersebut itu, orang-orang yang sensitif itu, di balik kesensitifannya itu ada kelebihan yang memang ada di dalam dirinya. Yaitu apa? Orang tersebut sebenarnya peka, bisa meraba hati orang-orang, bisa merasakan apabila memang orang itu sedang sakit hati. Misal saya berhadapan dengan salah satu sahabat mistis, saya itu peka, misal sahabat mistis itu sedang merasakan sakit hati yang berlebihan. Nah, hal tersebut akan menembus kepada hati kita. Kenapa? Karena ya memang orang-orang yang mempunyai kepekaan itu, yaitu sensitif hatinya. Dari situlah bisa sebenarnya salah satu ciri-cirinya orang yang mempunyai kepekaan. Nah, untuk mengasahnya sebenarnya pertama, kita harus benar-benar punya hati yang tulus dan ikhlas. Kenapa harus tulus dan ikhlas? Karena apa? Ketika memang kita tidak tulus, hati yang peka itu tidak bisa untuk dikasari. Makanya orang-orang punya kepekaan mudah tersinggung apabila memang berhadapan dengan orang-orang yang tegas, mohon maaf, kasar, cepat sekali sakit hatinya. Nah, kita itu harus makin tulus. Karena apa? Jadi intinya kita harus kuat dengan segala cobaan dan godaannya. Karena apa? Kita akan selalu banyak bersedih, banyak tersinggung. Kalau memang kita tidak tulus, ya selama hidup kita akan merasakan terus sakit hati
dan itu terus menerus. Jadi intinya tulus berarti kita harus benar-benar bisa menerima apapun cobaannya sebelum kita bertingkat untuk mengasahnya. Karena apa? Banyak sekali godaan dan cobaannya, dan banyak sekali hal-hal yang harus kita hadapi. Dengan rasa peka yang cukup dalam itu, kita harus benar-benar kuat mental. Karena semakin kita mengasah akan semakin besar juga cobaannya. Nah, cara mengasahnya itu selain awalnya kita diawali dengan niat yang tulus dan ikhlas. Kenapa harus ikhlas? Ikhlas ketika kita menerima cobaan-cobaan, godaan-godaannya. Jadi kita pun ibaratnya jangan cepat tersulut emosi, jangan cepat tersinggung. Bagaimana caranya supaya sensitifnya kita bisa kita kendalikan. Jadi ibaratnya kita harus bisa memaklumi. Kita ibaratnya biasanya orang-orang yang peka itu kedepannya akan berpikir sebelum kita menyakiti orang lain atau sebelum kita mencubit orang lain, kita cubit dulu diri sendiri. Nah, itulah awal dari kepekaan. Kita harus peka terhadap apapun yang kita lakukan. Jadi intinya tidak berniat untuk menyakiti, tidak berniat menyinggung, ya dengan segala kesalahan dan kekurangan, karena kita adalah makhluk yang tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Nah, berarti satu, intinya tulus dan ikhlas sebelum kita mengasah, karena akan banyak lagi cobaan-cobaan yang diterka. Nah, biasanya ada hal-hal yang dijalankan untuk mengasahnya. Satu, banyak berzikir. Kenapa harus banyak berzikir? Karena sebelum kepekaan itu makin luas, kita harus dibentengi dengan amalan-amalan baik, dengan rafalan-rafalan, dengan zikir-zikir, selalu menyebut nama Allah. Supaya apa? Tidak banyak energi negatif yang terus membisiki kita, terus menyerang kita, untuk memanfaatkan kepekaan kita dengan membisikkan hal-hal negatif, yaitu semakin kita marah, semakin kita sakit hati. Itulah yang awal harus kita lakukan. Jadi kita bentengi dengan zikir. Nah, biasanya saya juga menjalankan meditasi. Meditasi itu tidak harus cukup lama, sahabat mistis. Awal-awal itu pemula itu 5-10 menit juga sudah cukup. Nah, meditasi itu kenapa harus dijalankan? Karena saya meyakini dan saya merasakan manfaat dari meditasi itu cukup besar. Ketika kita bermeditasi, benar-benar duduk bersila, saya contohkan sahabat mistis. Jadi duduk bersilanya tidak sembarangan, kaki kanan di bawah. Biasanya saya bermeditasi dengan seperti ini. Nah, kita pejamkan mata kita kosongkan pikiran kita. Kosong bukan berarti kosong bablas hilang. Di dalam hati kita tetap kontrol dan sadar. Kita berzikir, apabila memang agama kita muslim, kita menyebut nama Allah, misal seperti astagfirullah, la ilaha illallah, Allahu akbar di sini. Tapi pikiran kita benar-benar kosong, fokus. Nah, disitulah di saat meditasi itu kita akan merasakan hal-hal yang memang tidak pernah kita prediksi. Awalnya biasanya kita akan merasa tenang, terus akan ada penglihatan lain yang sebelumnya kita tidak melihat. Biasanya melihat cahaya putih, dan hal-hal itu bisa berbeda-beda kepada setiap orang. Bahkan ada juga yang merasakan gangguan-gangguan seperti gelap, goyang, limbung. Nah, maka dari itu meskipun kita bermeditasi dengan mengosongkan pikiran, tapi bukan berarti kita kosong bablas. Jadi intinya tetap ada kontrol di dalam hati kita. Nah, di saat meditasi itulah dengan penuh ketenangan, penuh keikhlasan, ibaratnya apalagi bermeditasi di alam. Jadi niatnya mensinergikan kita, badan kita, tubuh kita, hati kita, rasa kita dengan alam, dan kita akan merasakan fenomena-fenomena yang indah. Nah, apakah itu bisa mempekakan diri kita? Sangat bisa. Karena apa? Kita akan makin bisa mengkontrol. Kepekaan kita akan bertambah. Dari mana? Dari energi-energi positif yang dihasilkan dari meditasi. Itu hal-hal yang ringan yang bisa dilaksanakan atau bisa dijalankan oleh siapapun. Awal, pemula, dengan zikir, dengan memperbanyak zikir dan bermeditasi. Nah, kalau saya kasih bocoran, saya pun ibaratnya bertahap demi bertahap. Saya pun sampai sekarang masih harus banyak belajar. Yaitu biasanya saya menjalankan puasa mutih. Apa itu puasa mutih, sahabat mistis? Jadi biasanya saya menjalankan puasa, misal dari puasa biasa dari pagi, dari subuh
maghrib buka. Tapi ketika bukanya itu saya tidak segala dimakan. Saya hanya memakan air putih 1 gelas dan nasi putih tok. Dan biasanya itu maghrib saya makan hanya dengan nasi putih dan air putih. Terus saya lanjut lagi dengan berzikir, saya lanjut lagi dengan meditasi. Nah, kenapa harus dengan puasa mutih? Karena saya merasakan, intinya gini, ketika badan kita memang dibersihkan, diputihkan, terus kita dukung dengan zikiran-zikiran, biasanya amalan-amalan atau rafalan yang masuk pun akan cepat meresap dengan keadaan perut kita kosong, badan kita bersih. Jadi ibaratnya benar-benar dalam keadaan seperti itu, ilmu pun cepat meresapnya. Dan dari hal-hal tersebut yang dijalankan juga, ibaratnya akan ada energi-energi positif yang meresap dari apa? Dari hasil puasa kita dan dari rafalan-rafalan yang kita jalankan. Bahkan bukan puasa mutih saja. Kalau di saya di Jawa Barat, saya biasanya menjalankan juga yang namanya niis. Niis itu tiis itu dingin. Biasanya saya makan tanpa yang ada rasa, misal tanpa rasa garam. Itu bisa puasa pagi sampai sore, terus bukannya yang tidak ada rasanya, itu maksudnya tanpa garam. Ataupun bisa selama misal 40 hari saya makan tapi tanpa garam. Supaya apa? Yaitu untuk melatih kita. Jadi ibaratnya untuk melatih rasa kita. Bahkan saya pernah berhenti berapa tahun tidak makan seperti daging atau yang bernyawa. Biasanya itu untuk saya jalankan untuk apa? Untuk bisa mengontrol emosi saya. Jadi peresapan energi positifnya itu kuat karena jauh dari hawa nafsu emosi dengan menunda makanan-makanan yang bernyawa. Nah, jadi untuk mempekakan itu sebenarnya dasarnya yang saya jelaskan tadi adalah meditasi. Tapi banyak sekali sahabat mistis, ini pengalaman yang saya bagi. Tapi memang jangan sembarangan untuk menjalankannya. Tapi insya Allah untuk menjalankan puasa dan lain-lain dengan niat tulus dan ikhlas, apapun yang kita inginkan, entah itu ilmu secara kebatinan, yang penting jangan merafalkan sembarangan kalau memang tidak ada yang mendampingi, kecuali merafalkan seperti yang saya bilang apabila misal di agama muslim. Nah, selain puasa tersebut ya, hal-hal tersebut setiap hari meditasi, hampir setiap malam dijalankan sedikit demi sedikit dari 5 menit, 10 menit biasanya sampai kita bisa kuat berjam-jam. Dan puasa mutih pun pasti banyak yang bertanya berapa hari harus dijalankan. Awal biasanya saya hanya 1 hari. Di hari lahir saya menjalankan puasa tersebut sampai 3 hari, 7 hari. Nanti kedepannya sudah makin kuat lagi, tahun berapa memang sampai kuat 33 hari, bisa sampai 41 hari. Itu kalau memang ibaratnya karena kita sudah terbiasa, semua itu akan bisa karena terbiasa. Nah, jadi intinya semuanya tidak langsung dilakukan banyak. Kita bertahap, step by step. Tapi ya ingat sahabat mistis, dengan tujuannya apa? Dengan tujuannya ibaratnya kita tujuannya niatnya baik, tidak untuk hal-hal yang lain-lain. Dan ingat, ilmu itu untuk dimanfaatkan dengan baik. Intinya jauhkan sifat hati dari sombong, arogan. Dan intinya kita harus tetap rendah hati. Jadi dengan tujuan-tujuan seperti itu, insya Allah ilmu-ilmu yang ada pun pasti akan positif. Meskipun dengan segala godaan dan cobaannya cukup besar, tapi ya karena kita niatnya tulus, insya Allah kita bisa kuat menghadapinya. Nah sahabat mistis, jadi itulah bocoran yang saya lakukan, yang saya jalankan. Mungkin sahabat mistis di rumah juga untuk mencoba-coba dari awal, yaitu meditasi dulu, banyak berzikir. Insya Allah dari hal-hal tersebut hodam-hodam positif pun akan mendampingi kita. Jadi intinya jangan dipakai untuk sombong, apalagi untuk arogan, apalagi untuk mengetes ilmu-ilmu orang lain. Intinya ilmu itu dimanfaatkan dengan baik. Dan kita mempunyai ilmu itu harus punya prinsip, semakin berisi semakin nunduk. Itu namanya ilmu padi. Jadi biasanya ilmu setinggi apapun, ilmu sebanyak apapun, apabila dipakai sombong itu biasanya akan jatuh. Jadi kesombongan itu bukan hanya dari segi materi atau apapun, tapi dari keilmuan pun kita harus bisa menjaga baik-baik. Sahabat mistis, mudah-mudahan
pengalaman dan ilmu yang sedikit saya berikan ini bisa bermanfaat untuk sahabat mistis. Tapi tetap saya pesankan, apabila memang tidak ada yang mendampingi, jangan melakukannya sembarangan, kecuali yang memang berzikir, berpuasa. Insya Allah itu bisa dilaksanakan, dijalankan oleh siapapun. Untuk apa? Untuk memperkuat keimanan kita, untuk membentengi diri kita. Oke sahabat mistis, semoga bermanfaat dan semoga sahabat mistis selalu dalam keadaan sehat dan ada dalam lindungan yang maha kuasa. Salam mistis.